Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Nuraida, peserta PPG 2021 LPTK IKIP Siliwangi Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik mengajar kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada semua. Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabbis sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, supaya kita lebih lagi, kita menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung ya. Siapa yang mau memimpin lagu? Ayo Depi, ya boleh. Semuanya boleh sambil berdiri ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan aktif, mari rebut kembali. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang silakan siapkan alat tulisnya, buku-bukunya juga, sama siapkan ya. Nah, pengaruh suhu terhadap perpindahan kalor atau panas. Kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari ya. Panas dengan suhu itu sama atau beda? Beda. Benar beda? Beda. Ya, kalau panas itu apa? Sebuah energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Iya, panas itu adalah suatu energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Kalau suhu apa? Suhu adalah misalkan yang menunjukkan derajat pada suatu benda. Oh, siapa yang mau menyebutkan? Iya Put, apa yang keras ya? Suhu adalah misalkan yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Ya, yang menunjukkan besaran derajat panas suatu benda. Ya. Nah, energi panas ini bergerak dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, seperti ini ada contoh di sini. Ini gambar apa? Kopi. Ya, kopinya panas atau dingin? Panas. Karena ini ada asapnya. Ya. Nah, ketika kalian meraba cangkir sebelum dituangkan kopi panas, apa yang kalian rasakan? Dingin. Dingin. Setelah dituangkan kopi panas ke dalam cangkir, cangkir tersebut menjadi panas. Ya. Nah, itu bukti bahwa kalor atau panas itu bisa berpindah. Gambar yang tadi itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini.
yaitu tentang perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk yang kedua yaitu tentang teks eksplanasi ya, yang nanti teksnya itu tentang perpindahan panas atau kalor. Tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis cara perpindahan kalor, yang kedua menemukan sendiri konsep perpindahan kalor, yang ketiga melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor, dan terakhir yaitu membuat peta konsep ya. Nah, sekarang Ibu punya beberapa buah gambar. Nah, di mana gambar ini sering kalian temui ya, ataupun bahkan sering kalian lakukan ya. Coba perhatikan. Untuk gambar yang pertama, ini gambar apa? Kopi panas. Kopi panas. Siapa yang pernah menyeduh kopi? Aku. Ya. Nah, sebelum sendok ini dimasukkan ke dalam cangkir yang berisi kopi panas, ketika diraba sendok tersebut bagaimana? Benar. Ya, nanti kita buktikan ya. Nanti kita akan melakukan percobaan. Kemudian untuk yang kedua ini gambar apa? Api unggun. Api unggun. Siapa yang pernah duduk misalnya dekat di api unggun? Ya, biasanya ini dalam kegiatan pramuka, ya. Nah, ketika kalian dekat dengan api tersebut, apa yang kalian rasakan? Panas, ya. Semakin menjauh bagaimana? Ya, hangat gitu ya. Nah, berarti semakin dekat itu semakin panas ya. Baik, nanti kita buktikan betul atau tidak ya dengan percobaan sederhana. Kemudian untuk yang ketiga ini gambar apa? Air mendidih. Air mendidih. Ya. Nah, sebelum panci tersebut diberi api, ya, kira-kira airnya bagaimana? Mendidih atau tidak? Tidak. Ya, baiklah, nanti kita buktikan. Kita akan melakukan percobaan sederhana ya. Nah, siapa yang pernah melakukan seperti gambar? Ini adalah gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya. Siapa yang pernah membantu orang tua memasak? Ya, Putri pernah membantu orang tua memasak? Ya, memasak apa? Masak sayur. Memasak sayur. Pintar ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus dibiasakan sejak kecil supaya nanti terbiasa. Nah, ini gambar seorang anak kecil yang sedang memotong sayuran mentah. Ketika sayuran tersebut dimasukkan ke dalam wajan, kemudian diberi api, kira-kira sayur tersebut bagaimana? Menjadi matang. Mengapa sayuran tersebut bisa menjadi matang? Ada yang tahu? Kenapa? Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Pintar ya. Nah, berarti ini energi panas dari kompor itu berpindah ke panci ya, atau ke wajan. Nah, kemudian di dalam pancinya itu ada apa? Sayur. Ada sayur, ada air kan ya. Kemudian dimasukkan sayur. Nah, setelah beberapa menit sayur tersebut menjadi matang. Nah, sekarang ada sebuah teks bacaan. Coba kalian silakan baca. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Cukup ya? Silakan baca dan pahami. Menjawab pertanyaan yang tadi, mengapa sayuran tersebut bisa menjadi matang? Nah, coba silakan siapa yang mau menjawab. Cung, acungkan tangan. Siapa? Yang keras ya. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Ya, betul? Iya, terima kasih Putri. Nah, apalagi yang ada di dalam teks bacaan ini? Ya, letak matangnya bagaimana? Sangat jauh. Ya, sangat jauh dengan bumi kita ya, tetapi kita bisa
merasakan panas dari matahari. Nah, teks tentang perpindahan panas atau kalor ini merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, kemudian ilmu pengetahuan, budaya, ya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti teks tadi yang sudah kalian baca, nah itu kan tentang bagaimana kalor bisa berpindah. Ya, kemudian tentang mengapa sayuran misalnya bisa menjadi matang ketika dimasukkan ke dalam air mendidih. Materi selanjutnya, kita SBI dulu ya untuk menambah semangat kita. Silakan berdiri. Ikuti semuanya ya. Cepat. Semuanya ya. Hati. Bagaimana sekarang? Lebih bersemangat? Ya, terima kasih. Lebih segar ya. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya. Tetapi sebelumnya, ibu jelaskan dulu apa yang harus kalian kerjakan nanti ya di LKPD. Yang pertama, di dalam LKPD nanti ada teks bacaan, di mana kalian harus berdiskusi dengan teman kelompoknya ya, dan menemukan hal-hal yang penting ya, informasi penting yang ada pada teks. Kemudian yang kedua yaitu kalian membuat peta konsep berdasarkan teks bacaan tersebut ya. Nanti teksnya itu ada di dalam LKPD. Yang ketiga, melakukan percobaan ya, percobaan tentang peristiwa perpindahan panas melalui konduksi ya, konveksi dan radiasi. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya dan ibu akan bagikan LKPD. Petunjuknya ada di dalam LKPD ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Yang menuliskan informasi penting ini sudah? Sudah. Kalau membuat peta konsep? Sudah beres? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan ke percobaan 1. Ya, perhatikan ini ada gambar di sini di PowerPoint. Kemudian di LKPD-nya, perhatikan di sana ada langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Silakan bisa dimulai ya.
Ikuti petunjuk yang ada di AKPD ya. Nah, silakan baca AKPD-nya, itu perintahnya apa. Ya, nanti diisi ya. Jangan rata sendok. Sebelum dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas dan setelah dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Sudah? Sudah. Nah, untuk yang kedua, percobaan yang kedua. Nah, ini silakan. Itu petunjuknya ada di AKPD. Ya, coba lihat petunjuknya di AKPD ya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya sendiri ya. Ini pakai kertas supaya tidak panas. Sudah semuanya? Sudah. Baiklah, sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikannya lebih dulu? Acungkan tangan. Ya, silakan kelompok seri. Ya, silakan untuk kelompok 2. Coba perhatikan ya. Nanti barangkali mau menanggapi ataupun memberikan saran ya. Suaranya mulai lebih keras. Informasi penting. 1. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu 152.100.000 km. 2. Panas berpindah dari benda bersumber tinggi ke benda bersumber rendah. 3. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu kondisi, konveksi, dan radiasi. Peristiwa berpindah panas atau panas. Letak matahari sangat jauh dengan bumi, tetapi kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda bersumber tinggi ke benda bersumber rendah. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air panas? Sendok terasa hangat. Sendok terasa hangat. Apa yang kamu rasakan ketika memegang sendok sebelum dimasukkan dalam air hangat? Sendok terasa dingin. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas dari air berpindah ke sendok. Termasuk peristiwa apa perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi. Karena
panasnya tidak disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya disebut konduksi. Ya, untuk kelompok ya, barangkali mau menanggapi? Tidak. Atau mau ditanyakan? Tidak. Cukup jelas? Jelas. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh tepuk tangan ya. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan bisa presentasikan hasil diskusinya. 3. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Tulislah berdasarkan pemahamanmu tentang teks bacaan peristiwa perpindahan panas atau kalau berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukan ke dalam air panas? Sendok terasa panas. Ya. Nah, kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Tidak. Ya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Dan silakan duduk kembali. Silakan perhatikan ke depan. Ibu punya sebuah video tentang perpindahan kalau secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Hari ini kita belajar tentang perpindahan panas atau kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konduksi diibaratkan seperti memindahkan buku secara estafet. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Hanya kalor yang berpindah dan zat perantaranya tetap. Contoh peristiwa konduksi. Pertama, teh panas dalam gelas. Kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Kedua, menggoreng. Saat menggoreng, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Sekian dan terima kasih. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Nah, supaya lebih jelas. Nah, simak kembali ya. Nah, ini peristiwa perpindahan kalor secara konduksi bisa diumpamakan seperti mengestafetkan sebuah buku, ya. Untuk memindahkan buku dari kanan ke kiri, ya, dari arah kanan ke arah kiri, apakah siswanya tersebut ikut pindah? Tidak. Tidak. Nah, apabila diibaratkan buku ini adalah energi panas dan siswa ini adalah zat perantaranya, nah maka konduksi ini perpindahan energi panas yang tidak disertai dengan zat perantaranya. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya, nah, radiasi. Radiasi ini, coba perhatikan, ketika duduk di dekat api, apa yang dirasakan? Ya, panas. Ya, kalau semakin dekat itu akan semakin panas. Ya. Nah, ini apakah ada zat perantaranya? Tidak di sini. Tidak. Tidak ada. Jadi berpindahnya itu secara secara langsung. Yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, itu ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya, dari awal sampai akhir. Dari mulai kita tadi apa? Tentang apa materinya? Teks eksplanasi. Ya, kemudian apa? Tentang perpindahan kalor ya dengan 3 cara. Apa itu? Konduksi, konveksi, radiasi. Ya, nah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, nah pertama bahwa teks eksplanasi itu apa? Eksplanasi tentang proses
proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih ya. Nah, kemudian panas ini dapat berpindah dengan 3 cara ya. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Kalau konduksi apa? Ya, cara perpindahan panas melalui serangan. Ya, seperti apa? Padat. Ya, namun zat tersebut tidak ikut pindah atau bergerak. Kemudian yang terakhir apa? Kalau radiasi itu secara langsung ya, atau disebut juga secara apa? Pancaran. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi hari ini? Nah, baiklah sekarang silakan bereskan dulu LKPD-nya. Ya, nanti Ibu kumpulkan. Nah, sekarang ada soal evaluasi untuk mengetahui ya sejauh mana kalian memahami materi. Kerjakan masing-masing ya. Sudah? Sudah? Sudah. Sekarang dikumpulkan ya. Oke ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan beres-beres dulu untuk persiapan pulang. Materi selanjutnya, ya kita akan membahas tentang penggunaan bahan isolator dan konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum pulang, silakan pimpin doanya sama ketua kelasnya. Siap. Berdoa dimulai. Yang paling dulu pulang yang duduknya paling rapi ya. Kelompok 1 boleh pulang. Kelompok 2